Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Apresiasi Bahasa dan Sastra Indonesia di SD, Bapak Sigit Febrianto Susilo MPD, dan rekan-rekan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang apresiasi puisi dengan pendekatan struktural. Kami yang beranggotakan Fauzia Aulia Ramadhani, Indah Wulansari, Juanda Prayuda, Kiki Suryadi Putra, dan Lis Nurmala. Adapun pokok bahasan yang akan kami bawakan, yang pertama teori pendekatan struktural, yang kedua teori strukturalisme sebagai landasan berpikir dalam penulisan puisi, yang ketiga apresiasi pendekatan struktural, penerimaan karya Khairil Anwar. Lalu yang terakhir, implementasi apresiasi puisi dengan pendekatan struktural di sekolah dasar. Langsung saja kita ke materi. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang teori pendekatan struktural. Apa itu struktural? Strukturalisme berasal dari linguistik Ferdinand yang merupakan suatu cara berpikir tentang dunia yang secara khusus memperhatikan persepsi dan deskripsi tentang struktur, mengkaji fenomena mitos, dan ritual untuk melihat tanda. Nah, yang menjadi objek kajian teori strukturalisme adalah sastra. Apa itu? Yaitu seperangkat konvensi yang abstrak dan umum yang mengatur berbagai hubungan unsur dalam teks sastra, sehingga unsur-unsur tersebut berkaitan satu sama lain dalam keseluruhan yang utuh. Nah, meskipun konvensi yang membentuk sistem sastra itu bersifat sosial dan ada dalam kesadaran masyarakat tertentu, analisis yang seksama dan menyeluruh terhadap relasi-relasi berbagai unsur yang membangun teks sastra dianggap akan menghasilkan suatu pengetahuan tentang sistem sastra. Teori strukturalisme sebagai landasan berpikir dalam penulisan puisi. Pendekatan struktural berangkat dari pandangan kaum strukturalisme yang menganggap karya sastra sebagai struktur yang unsurnya terjalin secara erat dan berhubungan antara satu dan lainnya. Karya sastra merupakan sebuah kesatuan yang utuh. Sebagai kesatuan yang utuh, maka karya sastra dapat dipahami maknanya jika dipahami bagian-bagiannya atau unsur-unsur pembentukannya. Relasi timbal balik antara bagian dan keseluruhannya dalam penulisan puisi dengan menggunakan teori strukturalisme, maka kita harus memperhatikan unsur-unsur puisi. Karena kajian teori strukturalisme adalah unsur-unsur pembentukan karya sastra, dan pada kesempatan ini karya sastra yang dikaji adalah puisi. Penulisan puisi dengan berlandaskan teori strukturalisme berarti dalam penulisan puisi memperhatikan unsur-unsur pembentuk puisi, baik unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik puisi. Unsur ekstrinsik puisi yaitu tema, perasaan, nada, dan suasana, serta amanat. Sedangkan unsur intrinsik puisi yaitu diksi, kata konkret, bahasa figuratif, rima atau ritme, dan tata wajah atau tipografi. Selanjutnya, ada cara menulis puisi dengan berlandasan teori strukturalisme yang kedua, yaitu memahami unsur ekstrinsik puisi. 1. Ada tema. Teori strukturalisme menganalisis tema sebagai unsur ekstrinsik puisi. Tema puisi merupakan gagasan utama pengarang dalam puisinya. Gagasan pengarang cenderung tidak selalu sama dan besar kemungkinan untuk berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu, tema puisi yang digunakannya pun berlainan. Waluyo 1987 menyatakan bahwa tema puisi diklasifikasikan menjadi 5 kelompok yang mengikuti isi Pancasila, yaitu tema ketuhanan, kemanusiaan, patriotisme atau kebangsaan, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial. Nah, kita bahas tema ketuhanan. Tema ketuhanan ini menggambarkan pengalaman batin, keyakinan, sikap pengarang terhadap Tuhan. Lalu,
tema kemanusiaan. Apa itu? Puisi dengan tema kemanusiaan mengungkapkan tingginya martabat manusia dan bermaksud meyakinkan pembaca bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Selanjutnya, tema patriotisme. Nah, puisi dengan tema patriotisme atau kebangsaan ini melukiskan perjuangan merebut kemerdekaan atau mengisahkan riwayat pahlawan yang berjuang melawan penjajah. Lalu, tema kedaulatan rakyat. Puisi dengan tema kedaulatan rakyat biasanya mengungkapkan penindasan dan kesewenang-wenangan terhadap rakyat. Lalu, tema keadilan sosial. Nah, pada tema keadilan sosial ini lebih menyuarakan penderitaan kemiskinan atau kesenjangan sosial. Yang kedua, perasaan. Teori strukturalisme menganalisis perasaan sebagai unsur ekstrinsik puisi. Perasaan merupakan unsur ekstrinsik puisi yang paling mewakili perasaan pengarang. Nah, ekspresi dapat berupa kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan kekasih, alam, juga bisa sang halik. Lalu yang ketiga ada nada dan suasana. Teori strukturalisme menganalisis nada dan suasana sebagai unsur ekstrinsik puisi. Dalam menulis puisi, pengarang mempunyai sikap tertentu terhadap pembaca. Apa itu? Antara lain menggurui, menasehati, mengejek, menyindir, atau bersikap lugas, hanya menceritakan sesuatu kepada pembaca. Sikap pengarang ini terhadap pembaca disebut nada puisi, sedangkan suasana adalah akibat yang ditimbulkan oleh puisi terhadap jiwa pembaca. Yang keempat atau yang terakhir, teori strukturalisme menganalisis amanat sebagai unsur ekstrinsik puisi. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang melalui penulisan puisi. Amanat yang hendak disampaikan oleh pengarang dapat ditelaah terlebih dahulu setelah kita memahami tema, rasa, dan nada puisi. Tujuan atau amanat merupakan hal yang mendorong pengarang untuk menciptakan puisi. Nah, amanat ini tersirat di balik kata-kata yang disusun dan tema yang diungkapkan. Cara menuliskan puisi dengan berlandasan teori struktural. Yang pertama yaitu memahami unsur intrinsik puisi sebagai berikut. 1. Diksi atau pemilihan kata. Teori strukturalisme menganalisis diksi sebagai unsur intrinsik puisi. Diksi adalah pemilihan kata, jadi kata-kata yang digunakan dalam puisi merupakan hasil pemilihan yang cermat, merupakan hasil pertimbangan baik makna, susunan bunyinya maupun hubungan kata-kata lain dalam baris dan baitnya. Misalnya seperti pemilihan kata yang menyatakan diri pengarang. Pengarang mengumpulkan kata-kata yang memiliki makna dirinya sendiri, diantaranya kata aku bahasa Indonesia, beta bahasa Batak, dan Melayu atau Minang. Gue bahasa anak, ana bahasa Arab, bahasa Inggris kulo, bahasa Jawa, dan sebagainya. Pemilihan kata aku untuk menyebut dirinya sendiri merupakan proses pemilihan kata atau diksi. Pengarang memiliki kata aku untuk menyebut dirinya sendiri karena kata aku adalah menggunakan bahasa Indonesia dan pasti maknanya telah diketahui oleh rakyat Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa kesatuan. 2. Pengimajinasian. Teori strukturalisme menganalisis pengimajinasian sebagai unsur intrinsik puisi, di mana pengimajinasian dapat didefinisikan sebagai kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa mendengar atau melihat sesuatu yang diungkapkan pengarang itu dan keadaan hati kelana yang tengah bersedih. 3. Kata konkret. Teori strukturalisme menganalisis kata konkret sebagai unsur intrinsik puisi.
Kata konkret digunakan untuk mengembangkan imajinasi pembaca atau kata-kata harus dikonkretkan atau diperjelas. Karena dengan keahlian kata, pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan apa yang dilukiskan oleh pengarang. 4. Bahasa figuratif. Teori struktural menganalisis bahasa figuratif sebagai unsur intrinsik puisi. Bahasa figuratif disebut juga majas. Majas adalah bahasa yang digunakan oleh pengarang untuk mengatakan sesuatu dengan cara membandingkannya dengan benda atau kata lain. Majas mengkiaskan atau menyamakan sesuatu dengan hal lain. 5. Rima atau ritme. Teori struktural menganalisis rima atau ritme sebagai unsur intrinsik puisi. Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi. Dengan adanya rima, suatu puisi menjadi indah, maka yang ditimbulkannya pun lebih kuat, seperti petikan sajak berikut ini. Dan angin mendesah, mengeluh mendesah, sedangkan istilah ritma diartikan sebagai pengulangan kata, frase atau kalimat dalam bait puisi. 6. Wajah atau tipografi. Teori struktural menganalisis tipografi sebagai unsur intrinsik puisi. Tipografi merupakan pembeda yang penting antara puisi dengan prosa dan drama. Larik-larik puisi tidak berbentuk paragraf melainkan bait. Apresiasi puisi, pendekatan struktural, penerimaan, karya Chairil Anwar. Kalau kau mau, ku terima kau kembali dengan sepenuh hati. Aku masih tetap sendiri. Ku tahu kau bukan yang dulu lagi. Bak kembang sari sudah terbagi. Jangan tunduk tentang aku dengan berani. Kalau kau mau, ku terima kembali untukku sendiri. Tapi sedang dengan cermin aku enggan berbagi. Maret 1943. Pada puisi Chairil Anwar yang berjudul Penerimaan, puisi tersebut mengandung unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik, yaitu yang mengurai unsur internal beberapa diksi, imaji, kata konkret, bahasa figuratif, dan unsur eksternal yang berupa tema, rasa, nada, amanat, yang sangat kuat sehingga cocok dikaji dengan pendekatan struktural. Implementasi apresiasi puisi dengan pendekatan struktural di sekolah dasar. Kemampuan apresiasi puisi adalah sebuah kemampuan atau kompetensi seseorang dalam mengapresiasi puisi. Nah, kemampuan apresiasi puisi ini dapat pula disebut suatu keterampilan seseorang mengimplementasikan hasil dari mengenal, memahami, dan menghayati serta menilai puisi, baik dari segi bentuk maupun unsur-unsur yang membangun puisi tersebut. Nah, pengajaran apresiasi sastra mengisyaratkan agar guru mengenalkan atau menjelaskan lebih dulu teori-teori sastra sesuai yang dibutuhkan untuk mengapresiasi suatu karya sastra. Untuk mengapresiasi puisi, misalnya siswa perlu dikenalkan terlebih dahulu pada teori strukturalisme, maka harus memperhatikan unsur-unsur puisi, karena kajian teori strukturalisme adalah unsur-unsur pembentukan karya sastra. Dengan berlandaskan teori strukturalisme, berarti memperhatikan unsur-unsur pembentukan baik itu unsur intrinsik maupun itu unsur intrinsik puisi. Unsur intrinsik puisi yaitu diksi, kata konkret, bahasa figuratif, ritma atau ritme, dan tata wajah atau tipografi. Sedangkan unsur intrinsiknya yaitu tema, perasaan, nada dan suasana, serta amanat. Dengan demikian, untuk meningkatkan kemampuan apresiasi puisi tersebut, seorang guru harus mampu mengenalkan atau menjelaskan terlebih dahulu tentang teori sastra dan pemahamannya, seperti unsur-unsur pengembangan puisi sampai pada pencitraan yang terdapat dalam puisi. Selain itu, guru juga harus memberikan contoh yang tepat dalam mengapresiasi puisi. Dengan penjelasan tersebut, siswa mempunyai pedoman dan pemahaman yang jelas untuk mengapresiasi puisi.
Dari materi yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan, strukturalisme berasal dari linguistik Ferdinand yang merupakan suatu cara berpikir tentang dunia. Yang menjadi objek kajian teori strukturalisme adalah sastra, yaitu seperangkat konversi yang abstrak dan umum yang mengatur berbagai hubungan unsur dalam teks sastra, sehingga unsur-unsur tersebut berkaitan satu sama lain dalam keseluruhan yang utuh. Pendekatan struktural berangkat dari pandangan kaum strukturalisme yang menganggap karya sastra sebagai struktur yang unsurnya terjalin secara erat dan berhubungan antara satu dan yang lainnya. Karya sastra merupakan sebuah kesatuan yang utuh. Sebagai kesatuan yang utuh, maka karya sastra dapat dipahami maknanya jika dipahami bagian-bagiannya atau unsur-unsur pembentuknya. Relasi timbal balik antara bagian dan keseluruhannya. Dalam penulisan puisi dengan menggunakan teori strukturalisme, maka kita harus memperhatikan unsur-unsur puisi. Karena kajian teori strukturalisme adalah unsur-unsur pembentuk karya sastra. Penulisan puisi dengan berlandaskan teori strukturalisme berarti dalam penulisan puisi memperhatikan unsur-unsur pembentuk puisi, baik itu unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik puisi. Unsur ekstrinsik puisi yaitu tema, perasaan, nada, dan suasana serta amanat. Sedangkan unsur intrinsik puisi yaitu diksi, kata konkret, bahasa figuratif, ritme atau rima, dan tata wajah atau tipografi. Pada puisi Chairil Anwar yang berjudul Penerimaan dapat disimpulkan bahwa puisi ini mengandung unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik yang mempunyai unsur intrinsik berupa diksi, imaji, kata konkret, bahasa figuratif, dan unsur ekstrinsiknya berupa tema, rasa, nada, dan amanat yang sangat kuat sehingga cocok dikaji dengan pendekatan struktural. Pengajaran apresiasi sastra di sekolah dasar mengisyaratkan agar guru mengenalkan atau menjelaskan dulu teori-teori sesuai yang dibutuhkan siswa untuk mengapresiasi suatu karya sastra. Untuk mengapresiasi puisi misalnya, siswa perlu dikenalkan terlebih dahulu pada teori strukturalisme. Maka harus diperhatikan unsur-unsur puisinya. Karena kajian teori strukturalisme adalah unsur-unsur pembentuk karya sastra. Dengan berlandaskan teori strukturalisme, berarti memperhatikan unsur-unsur pembentukan puisi, baik itu unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik puisi. Dengan demikian, untuk mengingatkan kemampuan ekspresiasi puisi tersebut, seorang guru harus mampu mengenalkan atau menjelaskan terlebih dahulu tentang teori sastra dan pemahamannya, seperti unsur-unsur pengembang sampai dengan pada pencitraan yang terdapat pada puisi. Selain itu, guru juga harus memberikan contoh yang tepat dalam mengapresiasi sebuah puisi. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.